Hayam Wuruk, 1334-1389, juga disebut Raja Sanagara, Pakteanapa Nawu, atau Batara Prabhu setelah tahun 1350, adalah Maharaja keempat dari Majapahit, yang memerintah pada tahun 1350 sampai kematiannya pada tahun 1389. Bersama dengan Perdana Menterinya yang cemerlang, Gajah Mada, ia memerintah Majapahit pada masa kejayaannya. Selama masa pemerintahannya, sastra Hindu seperti Ramayana dan Mahabharata menjadi bagian dari budaya dan pandangan dunia orang Jawa melalui wayang kulit. Sebagian besar kisah hidupnya diambil dari Nagara Kretagama, sebuah kakawin penghormatan kepada Hayam Wuruk, dan para raton, Kitab Raja-Raja, sebuah kronik sejarah Jawa. Asal-usul dan silsilah. Nama Hayam Wuruk artinya, ayam yang terpelajar. Ia adalah putra pasangan Tribuana Tunggadewi, penguasa ketiga Majapahit, putri Raden Wijaya pendiri Majapahit, dengan Sri Kertawardhana alias Cakradara yang berkedudukan sebagai penguasa Tumapel, Batara Tumapel atau Bre Tumapel atau kawasan Malang sekarang. Prabu Hayam Wuruk dilahirkan tahun 1334 dan menurut Kitab Kakawin Nagara Kretagama, Desawarnana, peristiwa kelahirannya ditandai dengan gempa bumi di Pabanyupindah dan letusan Gunung Kelut. Pada tahun itu pula Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Prabu Hayam Wuruk memiliki adik kandung seorang wanita bernama Dyah Nertaja, Putri Iswari, yang menjadi penguasa Pajang, Bre Pajang, dan adik angkat perempuan bernama Indu Dewi penguasa Lasem, Bre Lasem, yaitu Putri Raja Dewi, adik ibunya. Permaisuri Prabu Hayam Wuruk bernama Sri Sudewi bergelar Padukasori, yang adalah putri dari Wijaya Rajasa penguasa Wengker, Bre Wengker. Padukasori adalah saudara sepupu Hayam Wuruk, anak tiri Raja Dewi. Dari pasangan Prabu Hayam Wuruk dengan Sri Sudewi ini, lahir Kusumawardhani yang menikah dengan Wikramawardhana, putra Dyah Nertaja, Putri Iswari, Bre Pajang, adiknya. Hayam Wuruk juga memiliki putra dari istri kedua yang menjabat sebagai penguasa Wirabhumi, Bre Wirabhumi, yang menikah dengan Nagarawardhani putri kedua Bre Pajang Raja Saduhiteswari. Masa pemerintahan. Sumber sepak terjang Prabu Hayam Wuruk dalam pemerintahannya diceritakan dalam Kitab Desawarnana atau Negara Kertagama, suatu kitab yang didedikasikan untuk menghormatinya. Pada tahun 1350, Prabu Hayam Wuruk naik tahta dalam usia relatif muda, 16 tahun, menggantikan ibundanya, Tribuana Tunggadewi. Tribuana sebenarnya memerintah Majapahit, mewakili ibunya Gayatri, Raja Patni, yang memilih menjalani hidup sebagai bhiksuni, pendeta wanita. Ketika Gayatri meninggal, Tribuana menyatakan tidak lagi berkuasa dan menyerahkan kekuasaan kepada Hayam Wuruk. Prabu Hayam Wuruk dalam pemerintahannya dibantu oleh Mahapati handalannya, Gajah Mada. Di bawah kekuasaan Hayam Wuruk, Majapahit melakukan politik ekspansi untuk menjamin kekuatannya di bidang perdagangan lewat laut, sekaligus sebagai pelaksanaan Sumpah Palapa yang dinyatakan oleh Patih Gajah Mada. Majapahit juga menaklukkan Kerajaan Pasai dan Kerajaan Aru, kemudian bernama Kesultanan Delhi. Dan pada masa Prabu Hayam Wuruk mempunyai armada kapal perang yang sangat besar dan sangat banyak jumlah armadanya hingga ratusan yang dipimpin oleh Mpu Nala dan pangkalan armada angkatan lautnya ditempatkan di beberapa tempat seperti Tumasik, Singapura, perairan selatan Malaka Pasai, perairan Tuban, perairan Kalimantan, perairan Laut Cina Selatan dan perairan Maluku. Pada tahun 1364, Mahapati Gajah Mada meninggal dan posisi Mahapatih langsung dipegang Prabu Hayam Wuruk dan dibantu menteri seniornya bernama Mpu Nala. Pasca wafatnya Mahapatih Gajah Mada tidak ada ketimpangan dalam pemerintahan dan tugas Mahapatih dipegang langsung oleh Prabu Hayam Wuruk. Beberapa tahun kemudian diangkat Mahapatih baru bernama Gajah Enggon. Pada tahun 1372, Ratu Tribuana Tunggadewi, ibundanya meninggal. Ini adalah pukulan berat bagi Hayam Wuruk, karena beliau amat sangat menyayangi ibundanya dan Prabu Hayam Wuruk mendirikan candi khusus untuk makan ibunda beliau. Pada tahun 1377, Prabu Hayam Wuruk kembali menaklukkan Suvarnabhumi Dharmasraya, sekarang Sumatera, karena pelanggaran yang dilakukan penguasanya saat itu yang ingin bergabung dengan Kekaisaran Mongolia. Beliau merebut Suvarnabhumi karena ingin menjadi sekutu Kekaisaran Mongol dan hal ini tidak dapat ditolerir. Prabu Hayam Wuruk langsung mengirim pasukan besar yang dipimpin Mpu Nala untuk menghadapinya. Dapat pertempuran dahsyat ini dimenangkan telak oleh Majapahit dan pasukan Mongol tidak tersisa. Kemudian Majapahit memasuki era damai dengan menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangganya. Akhir hayat. Tahun 1389, Prabu Hayam Wuruk meninggal dengan dua anak, Kusumawardhani putri dari Sri Sudewi, dan Bre Wirabhumi anak dari istri keduanya. Yang menjadi pengganti Prabu Hayam Wuruk adalah anak pertama beliau Kusumumawarhani menjadi Maharani kelima yang dibantu suaminya yaitu Wikramawardhana. Kemudian,
Prabu Hayam Wuruk didarmakan di Candi Ngetos, Nganjuk, Jawa Timur. Perang Bubat. Meskipun pada akhirnya Prabu Hayam Wuruk menikahi Sri Sudewi, namun sebelumnya terdapat sebuah kisah asmara antara Prabu Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit dengan Dyah Pitaloka dari Kerajaan Sunda. Di mana pada akhirnya pada tahun 1357 memunculkan peristiwa Perang Bubat yang penyebabnya masih menjadi perdebatan. Terdapat 3 penyebab terjadinya Perang Bubat yaitu. Versi pertama. Menurut seorang arkeolog bernama Agus Aris Munandar yang menafsirkan dari kisah Panji Angreni, 1801, menyatakan bahwa Gajah Mada setuju dengan pernikahan tersebut sebagai upaya menyatukan Majapahit Sunda. Namun ayahanda Hayam Wuruk yang bernama Kertawardhana, suami dari Tribhuwana Tunggadei, berkeberatan dengan pernikahan tersebut, terlebih Hayam Wuruk telah dijodohkan dengan Indu Dewi, anak Raja Dewi Maharajasa yang berkedudukan di Daha, Kediri. Sehingga Kertawardhana memerintahkan Gajah Mada untuk membatalkan pernikahan tersebut. Versi kedua. Dyah Pitaloka itu sebenarnya masih saudara sedarah dengan Hayam Wuruk. Menurut Pustaka Raja-Raja yang merupakan bagian dari naskah Wangsakerta, kakek Hayam Wuruk yaitu Raden Wijaya, penerus tahta kerajaan Sunda ke-26, adalah putra Rakyan Jayadharma yang menikah dengan Dyah Lembutal. Rakyan Jayadharma adalah putra mahkota kerajaan Sunda dari Prabu Guru Dharma Siksa. Rakyan Jayadharma mati diracun oleh saudara kandungnya sendiri untuk merebut tampuk kekuasaan. Kemudian Dyah Lembutal membawa Raden Wijaya ke Jawa Timur. Gajah Mada mengingatkan kepada Hayam Wuruk bahwa Dyah Pitaloka masih satu darah dengan dia sehingga tidak boleh menikah. Namun, Hayam Wuruk bersikeras untuk menikahi Dyah Pitaloka. Gajah Mada yang menyampaikan kepada rombongan kerajaan Sunda bahwa tidak akan ada perkawinan antara Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka. Karena merasa dipermalukan maka rombongan kerajaan Sunda menyerang Majapahit demi kehormatan. Versi ketiga. Tahun 1351, Hayam Wuruk hendak menikahi putri Raja Galuh Pajajaran, di Jawa Barat, Dyah Pitaloka Citra Resmi. Pajajaran setuju asal bukan maksud Majapahit untuk merebut kerajaan Galuh. Ketika dalam perjalanan menuju upacara pernikahan, Gajah Mada mendesak kerajaan Galuh untuk menyerahkan putri sebagai upeti dan tunduk kepada Majapahit. Kerajaan Galuh menolak, akhirnya pecah pertempuran, Perang Bubat. Dalam peristiwa menyedihkan ini seluruh rombongan kerajaan Galuh tewas, dan dalam beberapa tahun Galuh menjadi wilayah Majapahit. 6. Sastra. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Kitab Kakawin Sutasoma, di mana beliau menciptakan semboyan Bhinneka Tunggal Ikatan Hana Dharma Mangwa, dan Pancasila, dicatat dalam karyanya MPU Tantular, dan Kitab Nagara Kretagama digubah oleh MPU Prapanca pada tahun 1365.